Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilsa Mustika Putri, NPM A1D020014 dari kelas 1B Pendidikan Biologi. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan praktikum di rumah aja dengan judul Teorema Tarenteli pada Tangki Bocor. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan Teorema Tarenteli pada tangki bocor. Yang kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis, dan yang terakhir adalah membuktikan teorema Tarenteli. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah pertama ada penggaris, yang kedua ada paku, yang ketiga ada gunting, yang keempat ada spidol, yang kelima ada lakban, ada macis, dan terakhir ada botol berukuran 150 ml atau 1,5 liter. Baiklah, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah kita ukur botol dengan pada ketinggian 10, 20, dan 25 cm dengan menggunakan penggaris. Setelah kita ukur, kita lubangi botol dengan menggunakan paku yang dipanaskan dengan menggunakan macis. Botol dilubangi, kita tutup botol yang telah dilubangi dengan menggunakan lakban. Tutup pada bagian 10 cm, lubang 10 cm, dan pada lubang ketinggian 20 cm. Setelah lubang ditutup, kita isi botol sampai ketinggian 25 cm.
lubangnya. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali untuk mengisi tabel 7.1. Langkah yang kedua untuk mengisi tabel 7.1 yaitu pertama adalah kita buka botol yang lubang pada botol yang ketinggian 20 cm. Setelah itu langkah yang kedua adalah kita isi kembali botol dengan air ketinggian 25 cm. Setelah itu kita buka botol pada bagian 20 cm. Tetapi sebelum itu kita letakkan mistar terlebih dahulu dan amati hasilnya. Setelah diamati hasilnya, kita tutup kembali botol. Lakukan langkah sama persis dengan yang pertama tadi sebanyak 5 kali untuk mengisi tabel 7.2. Setelah melakukan percobaan pada praktikum, maka didapatkan hasil pengamatan tabel 7.1 dan 7.2. Di sini dijelaskan perhitungan untuk mengisi tabel 7.1 dan 7.2, yaitu untuk mencari tekanan hidrostatis menggunakan rumus Rho sama dengan P dikali G dikali H. Dan untuk mencari jarak pada teorema Torricelli, maka digunakan rumus X sama dengan akar H1 dikali H2. Salah satu contohnya adalah pada nomor 1, yaitu P sama dengan P dikali G dikali H. Rho sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3 dikalikan 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,15 meter. Maka didapatkan hasil 1500 Pascal. Berikut adalah perhitungan pada tabel 7.2. Di sini dijelaskan ralat untuk tabel pengamatan 7.1 dan di sini juga dijelaskan tentang ralat pada tabel pengamatan 7.2. Berikutnya adalah grafik yang didapatkan dari hasil percobaan berdasarkan tabel 7.1 dan 7.2. Setelah kita melakukan percobaan, maka didapatkan hasil pembahasan yaitu besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama adalah massa jenis zat cair atau P. 2. Kedalaman titik di dalam zat cair. Yang 3. Percepatan gravitasi. Yang kedua, prinsip Bernoulli pada tangki bocor. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetik persatuan volume dan energi persatuan volume memiliki alkali yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Mengapa hasil pengamatan jarak pancaran tidak sama dengan hasil perhitungan? Hal itu mungkin saja terjadi karena dalam perhitungan menggunakan teorema Torricelli, jarak pancaran terukur dengan hasil perhitungan Torricelli. Perkalian antara ketinggian lubang dengan kedalaman akhirnya tidak sama. Pengertian Torricelli itu sendiri adalah kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak
di bawah permukaan atas fluida dalam tangki, sama seperti kelanjutan yang diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian. Teorema itu sendiri adalah hanya berlaku jika ujung atas wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang yang jauh lebih kecil daripada luas penampang wadah. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini adalah dalam tekanan hidrostatis, semakin besar massa benda, maka semakin kecil air, atau sebaliknya. Dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang teorema Torricelli adalah mengenai tangki bocor yang digunakan dalam kehidupan rumah tangga dalam penggunaan air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.